Nah, ini intermezzo. Tentunya ya, tapi itu nanti kalau secara data scientist bisa ada berbagai teori, tidak single teori ya. Nah, ini nanti menariknya menurut Imre Lakatos seperti itu ya, bahwa untuk memecahkan satu persoalan teorinya bisa more than one. Nah, kembali ke temuan Mr. Kuhn dulu ya. Tentu anomali yang ditemukan Kuhn ini lebih dasar. Ini kalau Bapak baca buku ini ya, ngomongnya ya betul-betul temuan fundamental science ya, macam-macam bidangnya, terutama bidang-bidang MIPA lah ya, fisika dan lain-lain. Tapi intinya ketika ada anomali ya memang itu udah saatnya ada kemungkinan munculnya temuan-temuan baru. Ya. Ketika anomali itu terus-menerus, muncullah yang Romawi 7 itu yang disebut crisis and the emergence of scientific theories. Akhirnya muncul krisis, mau nggak mau, karena bahtera ilmu pengetahuan atau bahtera sains ini sudah sangat dibutuhkan oleh humanity ya, dan curiosity para saintis yang ada di sebuah bidang tertentu, mau nggak mau ini mendorong munculnya teori saintifik baru. Dan minggu lalu Pak Budi Sulis sudah menjelaskan ya, menurut Sir Karl Popper maupun Albert Einstein, kemunculan teori baru ini tidak bisa dijelaskan secara rasional ya. Memang ada loncatan di sana. Dalam bahasa Jermannya itu ada Einfühlung ya. Ada Einfühlung, semacam empathy atau semacam intellectual love gitu, yang menuntun manusia untuk meloncat menemukan teori-teori saintifik baru. Ya. Nah, jadi normal science di-challenge oleh anomali berulang-ulang menjadi krisis, dan mulai munculnya teori saintifik baru, dan kalau betul-betul muncul ini yang disebut scientific revolutions. Terjadi revolusi sains dalam sebuah bidang. Paradigma lama ditinggalkan, diganti dengan paradigma baru. Ya, teori Ptolemeus ditinggalkan, diganti dengan teori Copernicus ya. Geosentrisme ditinggalkan, diganti dengan matahari sebagai pusat dari semesta waktu itu ya, pusat dari tata surya. Jadi gerakan sains itu ternyata menurut Sir Thomas Kuhn seperti itu. Dan kemudian beliau menegaskan revolusi-revolusi pengetahuan itu mengubah worldview, pandangan dunia. Yang diubah itu nggak hanya sainsnya, nggak hanya menjawab masalah. Ya, kalau tadi kita mainan dengan kasus es krim ini, kasus skopnya kecil ya, sains yang skopnya kecil. Tidak sampai mengubah pandangan dunia kita terhadap ruang dan waktu, tapi paling enggak ada satu sudut pandang kita yang berubah ya. Tadinya kita itu cenderung melihat sales itu sebuah es krim itu dari suhu saja, paling enggak kita sekarang ada sedikit perubahan cara kita memandang sales ice cream. Oh, ada fitur-fitur lain yang berpengaruh. Kita nggak bisa memandang hanya dua dimensi. Persoalannya lebih pelik dari dua dimensi. Ya, ada variabel lain. Tadi salah satu teori yang diberikan Pak Ambarwari
variabel orang lebih suka di rumah begitu. Dari teman-teman yang lain memberikan kemungkinan fitur-fitur atau variabel-variabel lain tuh berpengaruh juga. Nah, untuk kasus perpindahan dari misalnya mekanika Newton ke mekanika Einstein, itu perubahan dunianya fundamental. Karena mekanika Newton memandang ruang dan waktu itu absolut, tidak tergantung pengamat. Mekanika Einstein memandang ruang dan waktu itu relate to the observer, tergantung pengamat, relatif. Itu luar biasa, perubahan pandangan dunia yang terjadi luar biasa. Ya. Nah, ini silahkan dinikmati buku ini, saya cuma menjelaskan daftar isinya ya. Nah, terus scientific progress itu menurut Mr. Kuhn ini adalah melewati revolusi-revolusi. Dan ini mengeradikasi, menghancurkan teori sebelumnya bahwa sains itu kumulatif. Bayangan manusia sebelumnya sains itu kumulatif. Sains itu berkembang karena ilmu-ilmu sebelumnya itu dikumpulkan. Tapi menurut Thomas Kuhn, enggak begitu. Sains itu perkembangannya yang signifikan tuh melewati revolusi, di mana hasil-hasil sains yang lalu itu dibuang gitu, diganti dengan satu set paradigma baru. Ya, ini cuma 200 halaman, nggak terlalu banyak ya. Kalau yang punya waktu monggo dinikmati. Paling baca 3 hari itu ya lumayan ya. Kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa, paling nggak dikoleksi ya. Nah, ini baru pengantar ya, kita belum masuk PowerPoint kita intinya. Pak Eki mau nanya, silakan Pak, tapi saya break dulu sebentar ya, habis itu baru bertanya Pak. Ya,